Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya Niwaya Sutisparani dari kelas 2A Pendidikan IPA dengan NIM 201307109. Nah, hari ini saya akan melakukan praktikum lanjutan yaitu mengenai sifat koloid dan pembuatannya. Tapi sebelumnya tentunya kita harus tahu apa itu koloid. Nah, jika kalian tidak tahu, maka simak penjelasan berikut ini. Baiklah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengerti? Jika iya, sekarang saya akan melanjutkannya ke praktikum ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Ada 3 buah botol bekas yang telah saya potong. Di sini ada 1 sendok dan 1 sumpit yang akan saya gunakan untuk mengaduk dan juga mengambil bahan yang akan digunakan. Lalu di sini ada pengukur untuk mengukur larutan yang akan digunakan. Dan selanjutnya bahan yang saya gunakan diantaranya adalah susu kental manis, kecap, minyak, sabun cuci piring, sirup, dan air. Dan yang terakhir adalah tinta. Saya juga menggunakan tisu untuk keadaan darurat di mana seperti adanya larutan atau cairan yang jatuh sehingga tidak akan mengotori bagian dari praktikum ini. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menambahkan air sebanyak 50 ml ke masing-masing gelas. Kedua, pada gelas A dan B ini akan diisi dengan bahan yang berbeda. Yang pertama, pada gelas A akan saya isi dengan 1 tetes tinta, sedangkan pada gelas B akan saya isi dengan 5 ml sirup. Baiklah, kali ini saya akan mencoba memasukkan 1 tetes tinta dan 5 ml sirup. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita coba. Nah, dari praktikum ini kita bisa melihat bahwa ketika tinta diteteskan ke dalam air, maka tinta tidak bergerak secara beraturan dan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari sifat koloid. Sedangkan sirup ini ketika dimasukkan ke dalam air, sirup akan mengendap dan tidak bergerak. Karena ini dikarenakan sirup bukanlah koloid atau kita sebut dengan non-koloid. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Saksikan penjelasannya berikut ini. Baiklah, praktikum selanjutnya kita akan menyiapkan masing-masing 50 ml air dan dimasukkan ke masing-masing gelas ini. Selanjutnya, masukkan masing-masing 3 sendok minyak ke dalam masing-masing gelas ini. Nah, setelah minyak dimasukkan ke masing-masing gelas,
kita dapat melihat bahwa terdapat pembatas yang memisahkan antara air dan gelas. Nah, selanjutnya, pada gelas pertama, saya akan memasukkan 1 sendok kecap. Kemudian, saya aduk hingga tercampur rata. Nah, dapat kita lihat setelah kecap dimasukkan ke dalam gelas yang telah diisi dengan minyak, lalu dicampur dengan rata, lalu diaduk hingga tercampur, tetap saja antara minyak, kecap, dan air tidak dapat menyatu. Seperti ini. Pada kelas berikutnya, saya akan mencampurkan 1 sendok susu dan akan saya aduk hingga tercampur merata seperti pada gelas sebelumnya. Baiklah, setelah saya memasukkan susu ke dalam air yang telah diisi dengan minyak, lalu diaduk hingga tercampur, kita dapat melihat hasilnya di mana sama seperti pada kelas sebelumnya, antara air dengan susu dan minyak tidak dapat menyatu. Dan sama seperti pada gelas sebelumnya, kita dapat melihat bahwa antara air dan susu dapat tercampur, sedangkan pada minyak sendiri, dia tetap berada di atas dan memisahkan diri. Baik, pada praktikum yang terakhir ini, saya akan memasukkan 1 sendok sabun cuci piring yang kemudian akan diaduk hingga tercampur merata. Baiklah, dapat kita lihat setelah saya mencampurkan sabun cuci piring ke dalam air yang telah diisi dengan minyak, kita dapat melihat bahwa antara air, sabun, dan minyak dapat menyatu. Hal ini menjelaskan bahwa ini bukan merupakan salah satu sifat koloid, yaitu koloid pelindung. Hal ini dikarenakan kita dapat terlihat bahwa tidak ada terbentuknya suatu koloid pelindung yang terjadi pada gelas-gelas sebelumnya. Nah, dari praktikum yang saya lakukan tadi, saya mendapatkan pembahasan mengapa hal ini terjadi dan mengapa koloid pelindung tercipta. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sekian praktikum dan penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.